Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Sehat ya? Jadi sebelum kita memulai materi pelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Saya minta Yosef untuk berdoa. Ya silakan, Chef. Ya, kita absen dulu ya. Yosef Karisma Soge hadir? Hadir. Yosef Ose Atanila, Supita Agustinus, Rosalianti, Okta Prandino, Cecilia Clara Solo. Yang lain tidak sempat hadir ya. Kemungkinan masalah jaringan di Google Meet-nya. Walaupun berapa siswa aja kalian bisa hadir dalam Google Meet ini, tetapi tidak jadi masalah. Nanti bisa disampaikan kepada teman-temannya tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi kita masuk dalam kegiatan inti itu adalah tentang teks deskripsi ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Iya, teks deskripsi itu apa? Oh ya, seperti itu ya, betul. Ya, teks deskripsi itu adalah penggambaran suatu objek ya. Misalnya seperti para penulis menggambarkan suatu wisata, tentang pemandangan wisata, apa-apa yang dalam wisata itu seperti mungkin pemandangannya ya. Jadi teks deskripsi itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis. Kemudian yang kedua, teks deskripsi spesial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Jadi itu arti dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek berupa tempat ya, benda atau ruang. Artinya itu adalah tempat, ruang dalam wisata tersebut. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa yang digambarkan oleh suatu penulis. Jadi itu adalah pengertian dari teks deskripsi ya. Kemudian struktur teks deskripsi adalah identifikasi pernyataan umum berisi gambaran umum sebuah objek. Kemudian deskripsi itu adalah deskripsi bagian berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca
sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Itu adalah dari deskripsi bagian ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi itu adalah pertama menggunakan kata yang merujuk pada nama, objek beserta kata ganti persona. Artinya itu adalah menggunakan kata yang merujuk ya, objek beserta kata ganti. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan adjektiva. Artinya menggunakan kata sifat untuk menggambarkan objek, contoh putih, bening, bersih, panjang. Maksudnya para penulis itu menggambarkan suatu objek wisata itu apa yang dalam keadaan di dalam pemandangan suatu wisata itu adalah mungkin warnanya, pemandangannya putih, bening, bersih, atau wisata itu sangat luas dan panjang ya. Kemudian langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Langkah-langkah untuk menyusun teks deskripsi itu adalah pertama menentukan atau memilih objek. Kemudian menentukan tujuan teks. Kemudian yang ketiga mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Kemudian yang keempat membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Jadi ini adalah langkah-langkah menyusun teks deskripsi itu. Apabila mungkin kalian mendeskripsikan suatu pemandangan, baik itu pemandangan sekolah ataupun lingkungan sekolah kalian ataupun wisata yang pernah kalian kunjungi, di mana saja kalian mengunjungi, kalian bisa mendeskripsikan tentang pemandangan atau membuat suatu kerangka tulisan ya, mengembangkan kerangka tulisan tersebut bisa menjadi cerita ya, cerita yang bisa dibaca oleh teman-teman kalian.